Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hajar dengan NIM D04120104, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Hasanuddin Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai final test saya pada mata kuliah analisa sistem tenaga listrik. Langsung saja, sini disediakan sebuah soal di mana bunyi soalnya itu sebuah diagram dari sistem terangkat diperlihatkan pada gambar di bawah. Setiap generator dipresentasikan dalam reaktansi transien. Semua impedansi dalam per unit dengan MV/AB-nya itu 100 mV/ampere. Dengan catatan AB adalah digit terakhir NIM. Sini disediakan gambarnya. Kemudian diminta untuk menentukan arus gangguan pada setiap bus jika bus 3 yang mengalami gangguan, di mana yang pertama harus dicari yaitu gangguan setimbang atau balance fault. Kemudian yang kedua itu gangguan satu fase ke tanah, yang ketiga gangguan dua fase ke tanah, dan yang terakhir atau yang keempat itu gangguan antar fase melalui Z fault. Yang terakhir itu gangguan antar fase. Adapun untuk soal ini yang mempunyai Z volt sebesar 0,16 per unit, di mana penekanan generator itu 0,25/3 per unit pada 100 mV/ampere. Sediakan pula tabel di mana diketahui di sini ada base megavolt-ampere-nya dan ada X0. X0 ini digunakan nanti untuk tinjauan untuk gangguan yang melibatkan ground. Di mana untuk generator 1 X0-nya 0,05, generator 2 0,05, transformator 1, transformator di sini itu 0,10, transformator 2 yang di sini itu 0,01, line 12 atau dari bus 1 ke bus 2 itu 0,30, bus 1 ke bus 2 0,30, kemudian line 13 itu 0,35, dan line 23 ke bus 2 ke bus 3 itu 0,7125. Langsung saja kita kerjakan. Yang pertama dikerjakan untuk tinjauan X1 dan X2. X1 itu tinjauan positif dan X2 itu tinjauan negatif. Mula-mula karena kita lihat di sini gangguan di bus 3, maka tidak bisa langsung dianalisis secara Thevenin, sehingga perlu diubah dulu ke bentuk dari delta diubah ke Y untuk transformasi delta diubah ke Y. Mohon maaf di sini salah tulis, terus transformasi delta ke Y yang mana untuk transformasi delta ke Y yang pertama bus 1 ke netral atau yang kita simbolkan S itu adalah nilai yang mengapit di antaranya ditotalkan. Impedansi yang mengapitnya ditotalkan. Jadi karena yang mengapitnya itu J0,8 dikali J0,4 sesuai di sini dibagi dengan total reaktansinya. Di sini totalkan semua maka didapatkan untuk Z1S itu J0,12, begitu untuk Z2S dan Z3S-nya. Maka setelah itu kita cari dulu Z331-nya, yang mana untuk Z331 itu adalah adapun untuk Z331 didapatkan dari reaktansi transien dari generator 1 hingga ke netral dan reaktansi dari generator 2 hingga ke netral dibagi dengan reaktansi dari netral ke bus 3 tambah dengan reaktansi netral ke bus 3. Jadi di sini bisa kita lihat untuk reaktansi dari generator 1 ke netral itu 0,1 ditambah 0,14 ditambah 0,12, jadi adalah 0,404. Kemudian untuk generator 2 ke netral itu J0,2 ditambah J0,204 ditambah J0,2 itu J0,604 dibagi dengan netral ke bus 3 itu J0,1 tambah
J0,1 didapatkan J2,54. Jadi untuk Z331 itu sama dengan Z332 itu J2,54. Maka di sini kita bisa gambar rangkaian ekivalen positif sequence network terdiri dari sumber dan reaktansinya, dan negatif sequence network itu juga sama bentuknya. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua, yaitu tinjauan X0 atau tinjauan yang gangguan yang melibatkan ground, sehingga harus ditambahkan ground pada bagian generatornya. Di sini diketahui bahwasannya tekanan generator itu 0,25/3 per unit pada 100 mV ampere, sehingga di sini kita tambahkan J0,25 untuk groundnya. Itu pula di sini, sehingga seperti cara yang tadi, ketika nabus 3 mengalami gangguan, akan susah jika langsung dianalisa secara Thevenin, sehingga perlu diubah dari delta ke Y, sehingga kita dapatkan nilai berikut. Nah, selanjutnya seperti yang tadi, untuk Z330, kita jumlahkan semua ini, kemudian dikalikan dengan jumlah ini semua, kemudian dibagi dengan netral ke bus 3 dan ditambahkan dengan netral ke bus 3. Sehingga kita peroleh untuk Z330 itu adalah J0,35. Kita gambarkan zero sequence networknya. Selanjutnya kita langsung menjawab ke pertanyaan yang pertama, yaitu gangguan setimbang atau balance fault. Untuk gangguan setimbang atau balance fault itu adalah I3A sama dengan V3A0 dibagi Z331 ditambah Z volt. Dimana untuk V3A0 itu ini misalkan adalah 1 dibagi dengan Z331 yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu J2,54 ditambah J0,16, sehingga diperoleh untuk Z3A-nya itu adalah 0,37 sudut negatif 90 derajat ampere. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait gangguan satu fase ke tanah. Untuk satu fase ke tanah itu I30 sama dengan I31 sama dengan I32, yaitu V3A0 per Z331 tambah Z332 tambah Z330 ditambah 3Z volt. Kita substitusikan nilainya sehingga kita dapatkan untuk gangguan satu fase ke tanahnya itu 0,1846 sudut negatif 90 derajat ampere. Selanjutnya untuk kita cari arus gangguannya, yaitu I3A, I3B, dan I3C-nya menggunakan matriks, di mana untuk nilai A kuadrat ini adalah negatif 0,5 dikurang J 0,866, sedangkan untuk nilai A itu negatif 0,5 tambah J 0,866. Sehingga kita kalikan seperti mengalihkan matriks biasa, didapati bahwa untuk arus gangguan satu fase ke tanah itu negatif J 0,5538 per unit. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, yaitu gangguan antar fasa. Untuk gangguan antar fasa, bukan. Pertanyaan yang ketiga yaitu gangguan dua fasa ke tanah. Tapi dari soal ini harusnya yang dicari itu gangguan antar fasanya dulu, baru gangguan dua fasa ke tanah. Jadi kita langsung saja kerjain dulu gangguan antar fasa. Untuk gangguan antar fasa di sini nah, untuk gangguan antar fasa atau gangguan fase ke fasa di sini ada I30 itu sama dengan 0, maka I31 sama dengan negatif I32, yaitu untuk persamaan itu V300 dibagi Z33 ditambah Z23
kuadrat ditambah Z volt, maka kita dapat Z332 ditambah Z volt, itu kita substitusikan nilainya, kita dapati I31-nya itu negatif J0 1,1908. Kemudian selanjutnya untuk arus gangguan itu terdiri dari I3A, I3B, dan I3C. Kita kalikan dengan menggunakan matriks, kita substitusikan nilai I31 yang kita dapat tadi, sehingga didapati untuk arus gangguannya itu adalah untuk I3A itu 0, I3B itu negatif J0,3343, dan I3C itu J0,3347. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yang di C tadi yaitu mengenai arus gangguan dua fase ke tanah. Yang pertama itu ada positive sequence. Untuk positive sequence itu adalah I31. Persamaannya itu P3 P3A P3A0 per Z331 ditambah Z33A dikali Z330 ditambah 3Z volt dibagi Z332 ditambah Z330 ditambah 3Z volt. Untuk P3A0 itu adalah 1 dibagi nilai yang sudah kita dapatkan, kita substitusikan ke sini, maka diperoleh untuk I31-nya atau arus positive sequence itu negatif J0,316 per unit. Untuk negative sequence itu rumusnya I32 sama dengan P3A0 dikurang Z331 dikali I31 per Z332. Kita substitusikan nilai yang sudah dapat sebelumnya, maka dapati untuk arus gangguan negatif sequence itu J0,0777 per unit. Yang terakhir itu untuk zero sequence. Zero sequence atau gangguan yang melibatkan neuron, I30 sama dengan negatif I3A0 dikurang Z331 I31 per Z330 tambah 3Z volt, didapati nilai untuk I30 yaitu J0,23778 per unit. Maka untuk arus fase kita hitung di sini menggunakan matriks, didapat nilai sebagai berikut, dan maka arus gangguannya yaitu I3 volt sama dengan I3B ditambah I3C atau sama dengan 0,34 sudut 90 derajat. Nah, dari perhitungan secara manual ini, selanjutnya harus dilakukan pembuktian menggunakan MATLAB. Nah, di sini untuk menggunakan MATLAB sudah disediakan. Tinggal kita ganti nilainya. Jadi kita bisa lihat di sini nilai yang kita masukkan di sini kita lihat dari soal. Nah, untuk Z data 1 itu kita lihat dari soal yang sudah diberikan di sini. Bisa lihat di sini untuk Z10 berarti dari bus 1 ke 0 itu ada di sini kita jumlahkan J0,1 dan J0,104 kita jumlahkan jadi J0,204. Jadi di sini kita tulis 0,204. Kemudian kita lihat di sini Z02 dari 0 ke 2 yaitu J0,2 ditambah J0,204 jadi J0,404. Lanjut untuk Z12 kita lihat di sini Z12 dari bus 1 ke bus 2 itu J0,8. Sini 0,8. Di sini untuk Z13 itu J0,4. Dan di sini juga di sini Z23 itu 0,4. Oke. Selanjutnya sudah kita dapatkan nilainya sini dan kita lihat lagi untuk Z data 0. Itu dilihat dari tinjauan yang X0. Untuk X0 ini sudah sesuai nilai yang ada di sini. Kita lihat di sini ya.
Ini ya 2,0,25 tambah 1, oke 0,4, oke 0,2-nya dijumlahkan karena di sini ada, kita lihat dari gambarnya dia di sini terputus karena untuk transformator yang di sisi bagian hubung deltanya itu tidak terhubung ke ground sehingga dia langsung terputus. Jadi kita ambilnya dari sisi yang terhubung ke groundnya. Nah, sisi sekundernya, kan sisi primernya itu tidak terhubung ke ground. Jadi langsung dari sisi sekundernya, maka langsung saja kita ambil untuk 0,2-nya J 0,1, oke. Untuk 1,2-nya 0,12, 0,3 sesuai, 1,3-nya 0,35, oke sesuai, dan 2,3-nya 0,7125. Oke, tanda data yang dimasukkan sudah sesuai, maka saatnya kita run. Kita perbesar saja ya. We change folder. Jadi kita perkecil. Ini perbesar ya supaya lebih mudah dilihat. Oke, sudah. Di sini sudah muncul masukkan bus yang mengalami gangguan. Nah, di soal tadi bus yang mengalami gangguan itu bus 3. Jadi kita masukkan bus 3. Terus kita enter. Di sini Z-fold di soal tadi adalah melalui Z-fold 0,16 per unit. Jadi kita masukkan J dikali 0,16. Ini kita enter. Nah, di sini kita dapat nilai sini kita dapat balance 3 bus fault at bus 3 atau untuk arus total gangguannya itu 1,9917 per unit. Kita cek di perhitungan. Di perhitungan kita dapatnya 0,1846. Artinya terdapat ketidaksesuaian antara perhitungan manual dan simulasi di MATLAB, yang artinya juga perhitungan manual itu ada kesalahan perhitungan. Ya, so kita lanjut. Another fault location, enter Y or I within single quote, maka masukkan N, kita enter lagi. Enter fault bus gangguannya, bus 3. Z faultnya 0,16. Di sini bisa kita dapat arus gangguannya di sini 1,9813. Tapi yang kita dapat 0,184, tidak sesuai.
Kita lanjut untuk pertanyaan yang C. Pas menghubung pastinya. Jadi kita copy dari sini ya supaya gampang. Di sini C 0,16. Line to line for analysis untuk ground line to line 2,0. Di sini yang kita dapat tidak sesuai lagi. Jadi kita lanjut. Global line to ground fault 1,49. Sedangkan kita dapat di sini 0,34. Sangat berbeda. Jadi memang dari awal itu sudah ada kesalahan perhitungan. Oke, ya tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.